Ya, hello. Kita sudah sampai di bab terakhir ya. Ya, ini adalah bab kelima di modul perhotelan ya, ini. Untuk menghadapi ujian SSW perhotelan. Ya, sebelum kita masuk, jujur saja ini modul memang sangat luar biasa ya. Ini lebih dari sekedar kisi-kisi malah ya. Dan sangat kompleks sekali, dikemas dengan hebat. Pokoknya ini yang nulis ini hebat ya teman-teman. Ya, kita langsung mulai. Yang terakhir ini mungkin kita nggak terlalu panjang. Ini soal Anzen AC Country tadi, keselamatan kerja. Yang ini mencakup mungkin untuk yang semuanya ya. Jadi di akomodasi perhotelan, entah itu di housekeeping dan lain-lain, bukan hanya di restoran saja ya. Nah, ini ada 5 poin nih. Kita langsung masuk ke yang pertama nih. Nah, ini Shukuhaku Shisatsune Ogeru Risku. Nah, ini risku ini adalah apa ya? Resiko ya. Nori kaito kai ini suite. Jadi ini kita harus memahami. Shukuhaku Shisatsua. Nah, ini teman-teman harus baca nih. Jadi saat di kanai atau fasilitas di tempat manapun, ya itu harus kita mengutamakan keselamatan ya. Entah itu keselamatan tamu ataupun keselamatan diri kita sendiri. Nah, itu poin-poinnya nanti apa? Nah, ini kasaya jisin nih kan suruh ini artinya mengikuti, partisipasi ya, partisipasi dalam ini pelatihan saat ada bencana atau kecelakaan gitu. Nah, yang kedua adalah kita harus benar-benar tahu dan mengerti ya lokasi-lokasi atau alat pemadam kebakaran kayak gitu di mana aja. Nah, ini harus tahu. Ini adalah pintu darurat ya, teman-teman. Pintu darurat, kita harus tahu rute-rutenya kayak gitu. Ini muncul ya, teman-teman. Nah, ini tentang jiko atau kecelakaan nih. Nah, ini hampir sama semua. Pokoknya ini teman-teman harus hafalin. Nah, saat terjadi apa ya, orang sakit atau kecelakaan juga, yang dilakukan ya apa? Yang pastinya ini muncul, masih ingat. Ini ya yang pasti telepon 911 atau QQ Kuruma. Nah, ini QQ Kuruma atau ambulan ya. Terus kita harus mengerti tentang resiko dari infeksi gitu. Ya mungkin kalau teman-teman ada yang pernah ya belajar tentang kayak pengolahan makanan mungkin ya. Ini semua pasti tidak asing, teman-teman. Ini adalah pengetahuan basic dalam bekerja juga. Pengetahuan wajib yang semua orang harus tahu. Nah, ini juga
Kalau nggak salah muncul ini. Tentang Fusinbutsu ini atau barang-barang mencurigakan. Nah, ini. Kita harus selalu kanai o shotaini meo kubaru koto ga dekiru koto. Harus selalu awas ya. Yang kedua adalah Okyaku sama no Anzen Kaku Honitsuite. Ini adalah kita harus memastikan untuk keselamatan tamu. Ini teman-teman baca aja ya ini. Nah ini Manichi no Baai. Ini kalau teman-teman mungkin ada yang belum ngerti ya. Manichi no Baai ini apa ini? Ya ini, in case of emergency ini. Kalau terjadi keadaan darurat ya. Ini artinya kalau terjadi keadaan darurat. Nah ini, teman-teman baca-baca. Harus ngapain aja saat kebakaran atau jisin atau earthquake, gempa bumi. Ini mungkin yang malah akan lebih sering muncul ya, yaitu tentang hygiene management. Di dalam perhotelan itu yang paling utama itu ya pasti ya soal kebersihan gitu. Itu sangat ditekankan ya. Kayak sanitasi, hygiene kayak gitu. Nah ini, karena ini berhubungan dengan diri kita. Ini selalu gunakan uniform yang bersih kayak gitu. Ini tentang pokoknya asal grooming kita bagus seperti yang kita bahas di bab sebelumnya. Grooming itu ya midashinami ya. Grooming kita, midashinami kita bagus, pastinya kita bersih. Nah ini tearai, ini tentang tearai ini teman-teman. Mencuci tangan. Nah ini tentang jangan terlalu menggunakan parfum yang menyengat gitu. Nah ini memang di bab terakhir ini mungkin pembahasan kita memang sedikit ya. Nah ini ada facility management ini. Ini tentang yang harus kita perhatikan tentang kanai ya, atau tempat-tempat fasilitas yang ada di hotel. Ini teman-teman baca aja ini. Ini akan penting ya. Ini membahas tentang kita yang harus kayak berhemat ya teman-teman. Ini pengetahuan aja. Sustainable Development Goals ini adalah tujuan dari ya perusahaan gitu. Contohnya ya kayak saving energy gitu. Terus tidak membuang-buang kertas gitu. Terus ada recycling kayak gitu. Ya kayaknya udah sampai sini. Terakhir sudah 5 video ya kita. Dan ya kita sudah menyelesaikan modul ini dengan baik dan semoga ini bermanfaat untuk teman-teman. Ya semoga yang untuk
teman-teman yang akan menghadapi SSW perhotelan atau SSW akomodasi bisa lulus. Yang penting jangan lupa, pokoknya baca-baca semua aja. Pokoknya kemungkinan ada istilah yang teman-teman nanti kurang ngerti, bisa ditanyakan di kolom komentar. Atau enggak, teman-teman bisa langsung cari sendiri ya. Pokoknya ada kata yang tidak mengerti, pokoknya langsung dicari gitu. Kalau kita mempelajari modul ini, memang ya akan banyak istilah-istilah baru. Nah, ini memang kita memakai bahasanya pun adalah bahasa Keigo ya. Bahasa yang benar-benar paling sopan. Ya, kita sedikit rewind ya teman-teman. Sudah sebanyak ini yang kita bahas selama ini. Ya, cukup sampai di sini. Kita harus berterima kasih juga untuk tim orang-orang yang sudah menerbitkan buku ini. Soalnya memang buku yang sangat luar biasa. Ya, sampai sini aja. Terima kasih. Bye.